Salam, perkenalkan nama saya Intan Malesi, NIM 181901123. Selaku moderator akan memperkenalkan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Jihan Merlin Manubulu, NIM 181900096. Perkenalkan, nama saya Amelia Dorego, NIM 181900093. Perkenalkan, nama saya Febrianti Valo, NIM 181900094. Perkenalkan, nama saya Indra Arianto Lisandres Detan, NIM 18190115. Perkenalkan, nama saya Juniesti Angelingga, NIM 181901116. Perkenalkan, nama saya Anania Stuati, NIM 18190103. Biaya modal atau cost of capital adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk pengadaan aset dan operasional suatu perusahaan. Modal dapat dilihat di neraca. Sisi kanan ada hutang, saham biasa, saham preferen, dan laba ditahan. Penentuan besarnya biaya modal ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besarnya biaya real yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana yang diperlukan. Pentingnya biaya modal. Yang pertama, maksimalisasi nilai perusahaan mengharuskan biaya termasuk biaya modal diminimumkan. Yang kedua, keputusan penganggaran modal atau capital budgeting memerlukan estimasi biaya modal. Yang ketiga, keputusan penting lain seperti leasing dan modal kerja juga memerlukan estimasi biaya modal. Adapun fungsi biaya modal, yang pertama terkait dengan pajak yang dikenakan pada perusahaan. Yang kedua, sebagai discount rate untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu usulan investasi, yaitu dengan membandingkan tingkat keuntungan atau rate of return dari usulan investasi dengan biaya modalnya. Biaya modal yang dikenakan pada modal pinjaman berbeda dengan biaya modal dari modal sendiri. Konsep perhitungan biaya modal didasarkan pada perhitungan. Yang pertama, sebelum pajak atau before tax basis. Yang kedua, setelah pajak atau after tax basis. Sebagai discount rate untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu usulan investasi, yaitu dengan membandingkan tingkat keuntungan rate of return dari usulan investasi tersebut dengan biaya modalnya. Biaya modal di sini adalah biaya modal yang menyeluruh atau overall cost of capital. Biasanya, jika kita menggunakan metode net present value atau profitability index untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu usulan investasi, maka biaya modal berfungsi sebagai discount rate yang digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari proceed dan pengeluaran investasi. Biaya hutang atau cost of debt. Biaya komponen hutang yang digunakan untuk kalkulasi biaya modal rata-rata tertimbang. Dalam perhitungan WACC, kita memakai biaya hutang setelah pajak sama dengan yield dalam kurung 1 kurang tarif pajak perusahaan. Contohnya, yield sama dengan 10%, pajak sama dengan 15%. Perhitungannya adalah 10% dikali 1 kurang 15% sama dengan 8,5%. Biaya hutang. Penggunaan hutang sebagai modal menurunkan penghasilan yang dikenai pajak dikarenakan bunga yang harus dibayar.
Karena itu, penggunaan hutang dapat mengurangi pajak yang dibayar atau tax deductible. Biaya saham preferen. Biaya saham preferen sama dengan tingkat keuntungan yang dinikmati pembeli saham preferen. Rumusnya, KP sama dengan DP per PN. DP sama dengan dividen saham preferen tahunan, dan PN sama dengan harga saham preferen bersih yang diterima perusahaan penerbit atau setelah dikurangi biaya peluncuran saham atau flotation cost. Laba ditahan KS. Perusahaan dapat memperoleh modal sendiri melalui dua cara. Yang pertama, menahan sebagian laba atau retained earnings. Yang kedua, menerbitkan saham biasa baru. Apabila perusahaan menahan sebagian labanya untuk modal, apakah ada biayanya? Ya, opportunity cost. Laba dapat dibagikan berupa dividen dan investors dapat menginvestasikan uang itu dengan membeli saham, obligasi, real estate, dan lain-lain. Oleh karena itu, perusahaan harus dapat memberikan keuntungan paling tidak sama dengan keuntungan yang dapat diperoleh oleh pemegang saham pada alternatif investasi yang memiliki risiko yang sama dengan risiko perusahaan, atau KS. Dua cara menaksir KS. Satu, pendekatan CAPM. Yang kedua, pendekatan discounted cash flow atau DCF. 1. Pendekatan CAPM. KS sama dengan KRF tambah KM kurang KRF kali BI. KS sama dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan pada saham perusahaan I. KRF sama dengan risk free rate atau bunga bebas risiko. KM sama dengan tingkat keuntungan portofolio pasar. BI sama dengan beta saham perusahaan I. Pendekatan CAPM. Langkah 1, estimasi suku bunga bebas risiko KRF. Langkah 2, estimasi koefisien beta saham BI. Langkah 3, estimasi tingkat pengembalian yang diharapkan atas pasar atau atas rata-rata saham KM. Langkah 4, substitusikan nilai sebelumnya ke persamaan CAPM untuk mengestimasi tingkat pengembalian yang diperluas atas saham pada pertanyaan KS sama dengan KRF tambah KM kurang KRF kali BI. Dua model diskonto dividen atau dividen diskon model. Menjelaskan biaya ekuitas merupakan tingkat diskonto yang menyumbangkan nilai sekarang dari keseluruhan dividen per lembar saham yang diharapkan di masa akan datang. Sehingga biaya modal merupakan faktor diskonto dari dividen yang ada. Rumus, jika tidak ada pertumbuhan dividen, P0 sama dengan D1 per 1 tambah KE pangkat 1 tambah D2 per 1 tambah KE pangkat 2 tambah tata ringga tambah D tata ringga per 1 tambah KE pangkat tata ringga. P0 sama dengan sigma pangkat tata ringga, T sama dengan 1, DT per 1 tambah KE pangkat 1. Jika dividen diharapkan mengalami pertumbuhan atau growth sebesar G per tahun, maka biaya ekuitas rumus P0 sama dengan sigma pangkat tata ringga, T sama dengan 1, D0 dalam kurung 1 tambah G pangkat T per 1 tambah KE pangkat T. Apabila diasumsikan bahwa biaya ekuitas lebih besar daripada tingkat pertumbuhan dividennya, maka rumusnya menjadi P0 sama dengan D1 per KE kurang G, di mana D1 sama dengan D0 dalam kurung 1 tambah G, sehingga rumus biaya ekuitas adalah KS sama dengan D1 per P0 tambah G, di mana P0 sama dengan harga pasar saham biasa pada saat ini, DT sama dengan dividen yang diterima untuk periode T, KE sama dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan investor,
G sama dengan growth atau pertumbuhan. D0 merupakan dividen yang diterima pada waktu T sama dengan 0. Ekuitas eksternal. Biaya ekuitas saham biasa baru atau ekuitas eksternal. Ekuitas eksternal, biaya laba ditahan, biaya flontasi, biaya yang harus dikeluarkan karena menerbitkan saham baru. Contohnya komisi pialang. Yang pertama, biaya modal dihitung berdasarkan biaya untuk masing-masing sumber dana atau biaya modal individual. Yang kedua, namun jika perusahaan menggunakan beberapa sumber modal, maka biaya modal yang dihitung adalah biaya modal rata-rata tertimbang dari seluruh modal yang digunakan. Yang ketiga, biaya modal rata-rata tertimbang ini disebut weighted average cost of capital atau WACC. Biaya modal rata-rata tertimbang WACC. Weighted average cost of capital atau WACC dibagi atas 4 bagian. Yang pertama, untuk menghitung biaya modal kita menggunakan WACC. Yang kedua, WACC adalah rata-rata tertimbang dari seluruh komponen modal. Yang ketiga, komponen modal yang sering dipakai adalah saham biasa, saham preferen, utang, laba ditahan. Yang keempat, seluruh komponen modal atau capital component mempunyai satu kesamaan, yaitu investor yang menyediakan dana berharap untuk mendapatkan return dari investasi mereka. Rumus WACC. WACC sama dengan WD kali KD kali 1 kurang T tambah WPS kali KPS tambah WS kali KS atau KE. KD adalah biaya dihitung, KPS adalah biaya saham preferen, KS adalah biaya laba ditahan, KE biaya saham biasa baru, T adalah pajak. WD, WPS, WS bobot yang digunakan untuk utang, saham preferen, dan ekuitas saham biasa. Ilustrasi. Andaikan Elifood memiliki target struktur modal yang terdiri dari 45% utang, 2% saham preferen, 53% ekuitas saham biasa atau laba ditahan tambah saham biasa, utang sebelum pajak 10%, utang setelah pajak sama dengan KD dalam kurung 1 kurang T sama dengan 10% dalam kurung 0,6 sama dengan 6%, biaya saham preferen 10,3%. Biaya ekuitas saham biasa yaitu laba ditahan 13,4%, tarif marginal 40%, semua ekuitas barunya berasal dari laba ditahan. Hitung biaya modal rata-rata tertimbang. Penyelesaian. WACC sama dengan WD kali KD dalam kurung 1 kurang T tambah WPS kali KPS tambah WS kali dalam penyelesaian. WACC sama dengan WD kali KD dalam kurung 1 kurang T tambah WPS kali KPS tambah WS kali dalam kurung KS atau KE. WACC sama dengan 0,45 dalam kurung 10% dalam kurung 10,3% tambah 53% dalam kurung 13,4%. WACC sama dengan 10%. Tes. Sebuah perusahaan mempunyai target struktur modal dengan proporsi 30% dengan bunga obligasi 10%. Biaya saham biasa dan saham preferen masing-masing sebesar 15% dan 12%. Sedangkan tarif pajaknya adalah 40%. Untuk menjaga agar struktur modalnya tetap sesuai target,
maka tambahan dana harus merupakan hutang sebesar 30 juta, berbentuk saham seperti preferen 10 juta, dan tambahan ekuitas saham biasa sebesar 60 juta, atau ekuitas saham biasa dapat berasal dari laba ditahan atau dari emisi saham baru. Maka biaya untuk tambahan modal adalah seperti pada tabel. Biaya modal rata-rata tertimbang. Yang pertama, komponen terdiri dari hutang, saham preferen, ekuitas saham biasa. Bobotnya dia hutang 0,30, saham preferen 0,10, ekuitas saham biasa 0,60. Biaya komponennya hutang 10%, saham preferen 12%, ekuitas saham biasa 15%. Perhitungan hutang 0,3 dalam kurung 1 kurang 0,4 dalam kurung 10%. Saham preferen demi perhitungan 0,1 dalam kurung 12%. Ekuitas saham biasa dan perhitungannya 0,6 dalam kurung 15%. Hasilnya hutang 1,8%, saham preferen 1,2%, ekuitas saham biasa 9%, biaya rata-rata tertimbang 12%. Biaya modal marginal, biaya tambahan untuk setiap unit baru. Biaya marginal tenaga kerja adalah biaya yang timbul karena menambah seorang tenaga kerja. Contohnya, apabila perusahaan menambah 10 orang tenaga kerja, maka biaya marginal tenaga kerjanya mungkin 500.000 per orang. Tetapi bila 100 orang tambahannya, maka biaya marginal ini mungkin jadi 750.000 per orang, karena sulitnya mencari tenaga kerja sekian banyak dengan kapasitas sesuai kebutuhan. Rumusnya BPI sama dengan AVI bagi WI. BPI-nya yaitu breakpoint untuk sumber pembiayaan I, AVI jumlah dana yang tersedia dari pendanaan I dengan biaya tertentu, WI bobot struktur modal dari sumber I.